Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengar, baik yang di Zoom maupun di live YouTube, bahkan akan mendengar secara ulang ini Tuhan, dan boleh menjadi rema dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau juga urapi rekan-rekan akan membaca firman para lektor. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segala dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya Pak Tony. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Mulia. Halo Pak Mulia. Shalom Bu. Pastor Paul, Bu Ana, Bu Vivin, Pak Alex. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan shalom untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 25 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggiran perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan, lalu membencimu.
Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan adalah seperti gigi yang rapuh dan kaki yang goyah. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Dan seperti cuka pada luka. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Angin utara membawa hujan, bicara secara rahasia, muka marah. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Tidaklah baik makan banyak madu, sebab itu biarlah jarang kata-kata pujianmu. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Narjana. Silakan Ibu Sarma di-unmute. Bu Sarma. Sudah, Pak. Ya, silakan Bu. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Sorma. Baik, sekarang kita akan mendengarkan renungan dengan judul Bara Api di Kepala Suami atau Istri. Silakan, Pastor Paul. Ya, haleluya. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, dulu kita pernah membahas cerita bara api di atas kepala musuh ya. Sekarang menaruh bara api di atas kepala istrimu atau suamimu, saudara. Lagi tidur itu ya, Bu Vivin. Ini jangan marah ya, ini jangan marah nih. Kenapa Pak Alex sekarang ini nggak ada rambutnya? Itu pasti sama Bu Vivin tiap malam dikasih bara api kepalanya. Gitu kan saudara ya. Mau ini jangan marah Pak Alex, nanti mutu sama saya. Saya dulu ditanya bos saya dulu ya. Saya kan habis pelayanan full time, terus saya kerja di sebuah perusahaan. Bosnya galaknya minta ampun, bawelnya ngelebihin ibu ketua kita ada Maris saudara. Wah ini minta ampun bawelnya saudara, nggak kuat ya pokoknya. Nah CEO-nya kemudian nggak suka sama saya, salah satu CEO-nya itu nggak suka banget sama saya, karena ini bekas pendeta, pendeta nggak ada bekas, kamu katanya bekas pendeta, loh sampai sekarang masih pendeta Pak, saya bilang begitu. Nah sekarang buktinya mana, ayatnya, kalau kamu jangan berilah seterumu makan bila dia lapar. Dengan demikian menaruh bara api di kepalanya. Oh gampang Pak, Roma 12 Pak. Oh itu kan ayat terkenal. Mana masa Roma 12? Terus baca lagi. Oh iya Roma 12. Buktikan kalau kamu sudah melakukannya. Ini orang kupluk ya, buktikan kamu sudah melakukannya. Itu di situ kerjaan itu benar-benar aduh, darah dan air mata mengucur di tempat kerja itu saudara. Ngomongin nyelekit-nyelekit ya. Kerjanya dari pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam baru pulang, saudara. Kadang-kadang nginep 2 malam kalau lagi meeting, saudara. Kalau lagi meeting nanti itu semua kebun binatang keluar semua, nanti itu bisa ada yang dibanting itu, saudara ya. Ada proyektor dibanting, ada sepatu dilempar, wah semua kedan itu kalau meeting gila-gilaan itu, saudara. Pokoknya benar-benar mencekam, saudara, kayak militer. Dia nanyain saya, nantangin,
Loh buktinya Bapak itu loh Pak, rambutnya nggak ada saudara. Soalnya saya bolak-balik naruh bara api di kepala Bapak itu, tak bilang begitu ya. Hop, dia mukanya merah semua, mau marah, tapi yang lain pada ketawa saudara. Begitu ya saudara. Saudara nanggep nggak yang saya cerita? Saudara kudu kebayang tuh. Itu saudara ya, kalau bayangin ya, setiap hari ya, siapakah yang paling potensi menyakiti hati kita? Kan suami dan istrimu kan, ya kan? Yang paling potensi menyakiti. Lah kalau misalnya nih, ini contoh nih misalnya nih, saya nyakiti Pak David, ya bodoh amat besok nggak usah nge-zoom lagi, kan gampang kan, nggak ketemu lagi. Lah kalau istrinya Pak David nyakiti ya mumet saudara. Kalau Bro Welly, saya nyakiti Bro Welly, ya besok nggak nge-zoom lagi, di blok aja nomornya. Sudah selesai. Saya pernah diblok sama orang, sampai sekarang nggak bisa dihubungi, ya kan? Ya bodoh amat, saya juga bodoh amat kan. Tapi sekarang kalau istrimu saudara atau suamimu, masa mau diblok nomornya terus Anda nggak ketemu lagi? Ya berarti kan cerai kan? Siapa yang paling mungkin menyakiti hatimu? Ya istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Dan yang paling memungkinkan menyakitimu adalah suamimu atau istrimu. Udah itu yang paling memungkinkan. Tiap hari kamu. Nah itulah musuh-musuh kita kan. Seteru kita kan. Dan seringkali kita benar-benar musuhan ya. Suami istri itu. Coba bayangin. Kalau malam bikin enak sama-sama. Gubrak-gubrak, olala bebek. Kalau siang gaplok-gaplokan saudara. Iya kan? Dia ngerasain enaknya. Tapi nanti apa sedikit digaplokin bininya saudara. Malam dia kepengin diolala bebein. Kan kurang ajar saudara. Emang apa gitu kan. Tapi itu yang sering terjadi. Ya kan, rumah tangga, pernikahan. Wah, mumet sekali saudara. Kemarin kita juga sudah dengar itu ya, ada KDRT, ibu masih muda. Aduh, mumet saudara. Gimana tuh caranya? Saya sih ngeliat begitu serem ya saudara ya. Tapi masa kita mau baik-baikin sama dia Pak? Ya enggak usah. Nggak usah baik-baikin, saudara. Lupa saya kalau lagi musuhan, masa tuh suami saya lagi musuhan, katanya mau minta cerai. Lagi minta cerai, tiba-tiba dia bangkrut, masa saya suruh modalin dia lagi, Pak? Ya nggak usah. Siapa yang nyuruh? Ya, suamimu bangkrut, gugat cerai, punya cem-ceman, ya jangan dimodalin, biar saja. Nah, kalau dia nggak bisa makan, kasih dia makan, saudara. Kalau dia nggak bisa minum, kasih dia minum. Kalau dia butuh modal, apa ini motornya sudah 7 bulan nggak dibayar cicilannya, ya biar. Harus tega Anda. Harus tega ya, harus tega saudara. Oh, demi mengambil hatinya kembali dirayu-rayu lagi. Wah Anda malah diinjak, Anda percaya saya Anda malah diinjak, nggak tambah benar, tambah nggak benar. Tapi ketika dia lapar, kasih dia makan. Ketika dia haus, kasih dia minum. Doakan terus, berkati terus. Tetapi bukan berarti Anda bayarin cicilan mobilnya, cicilan motornya, terus apa bayar cicilan rumahnya, terus yang pakai sama cem-cemannya. Kurang ajar saudara. Saya ngalami ya, saya pernah punya teman sahabat baik saudara ya. Dia istrinya selingkuh. Lalu akhirnya dia pisah sama istrinya, dia yang pergi. Karena dia mau anak-anaknya tinggal sama istrinya. Lalu dia masih punya cicilan rumah. Nama istrinya sama anak-anaknya tinggal di rumah yang dia bayar setiap bulan cicilannya, saudara. Nah, cem-ceman istrinya ini, saudara, tinggal di situ juga. Sakit nggak coba? Sakit. Terus kamu masih bayarin? Masih. Bodoh kamu. Ya bodoh. Tapi demi anak-anak saya, ya jangan jual rumahnya. Kalau lentang-lantung anakmu tinggal di rumahmu. Harus berhikmat loh. Makanya Anda harus baca Amsal. Dan bacanya dengan jeli, saudara. Supaya Anda ngerti. Nanti ketika Anda melakukan sesuatu, Anda nggak akan merasa tertuduh. Karena Anda cerdik seperti ular, tahu firman Tuhan. Saya, saudara. Orang mau ngomong apa, karena saya tahu persis firman Tuhan, teksnya bunyi apa. Malah Anda kalau nasihatin saya bisa tak omongin orang munafik lagi, saudara, ya kan? Masa pendeta ngomongin kita, kamu orang munafik, kamu. Iya kan? Oh, bisa tak gebrak, tak hardik malah, saudara. Kecuali orang ini ada hasilnya, ada buahnya. Nasihatin saya tak dengar. Lang kamu buahnya aja ndak ada, kamu mau ngajari saya.
Jangan. Gilbert mau ngajari saya, ya jangan bumi langit. Ya kan, kalau Daniel Alexander ngajari saya, tak denger. Ya, tak denger, bener-bener tak denger. Buahnya ada jelas. Ya kan, pendeta sembarang ngajari saya, buahmu apa? Bukan sombong-sombongan. Bukan sombong-sombongan, saudara. Nah sama, hati-hati dengan semua nasihat-nasihat yang masuk untuk suami istri. Buahnya apa, saudara? Salah-salah disuruh cerai, salah-salah disuruh apa? Jangan ya, saudara ya. Kalau saya sih, kalau bilang KDRT tidak selalu cerai. Pisah, laporkan polisi, pisah. Tapi nggak usah cerai. Kenapa? Karena suatu hari dia akan bertobat kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Masalahnya kan terus maunya semua orang maunya cerai. Oh, ada masalah rumah tangga, suami ngelihat isinya begitu, pokoknya cerai. Makanya Anda tidak akan pernah bisa melihat kasih Kristus di situ. Ya, kalau Anda ngelihat di Amsal itu bagus urutannya ya. Anda lihat satu-satu ya di Amsal itu tadi ya. Itu secara hurufiah dan secara metafora. Secara hurufiah pun Anda turuti itu bagus, saudara Amsal. Ini kan? Secara hurufiah Anda turut itu Amsal itu benar-benar kata-kata bijak yang luar biasa. Kebenaran itu adalah kebenaran yang universal, saudara. Ya, itu kebenaran universal. Anda melakukan Amsal tidak akan bertentangan dengan hukum manapun yang ada di dunia ini. Anda lakukan Amsal, Anda tidak akan melakukan kriminal, saudara. Anda lakukan yang ada di dalam Amsal, Anda hidupnya akan bahagia di dunia ini. Tentu saja di akhirat ya, tetapi terutama kan di dunia ini kan, kitab hikmat itu kan, supaya Anda punya hikmat, hokmah, Anda punya pengertian, binah, dan Anda punya das, pengetahuan, dan rema, saudara. Nah, saudara, kalau Anda lihat lagi ya, bagus ya. Dari belajar kerendahan hati, ya, jangan berlagak hebat di depan pembesar. Biar mereka yang angkat kita. Misalnya begitu ya. Wah, bagus sekali, saudara. Karyawan-karyawan yang setia, orang-orang yang setia. Ya. Bagaimana orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan, kerendahan hati. Nggak suka pamer. Ya. Masalahnya Anda kalau punya suami atau punya istri, Anda kan dulu pertama kagum dengan penampilan fisiknya, apalagi kalau mulutnya dia manis. Iya kan, pertama kan begitu kan. Perempuan-perempuan itu biar suaminya nggak ganteng, tapi mulutnya manis. Dulu pacarmu atau cowokmu dulu. Jatuh hatimu, saudara. Wah, janjinya banyak sampai Anda tuh kalau lagi dibisik itu di kuping itu udah geli-geli basah sampai melayang-melayang kan. Hasilnya nggak ada semua kan. Amsal sudah nulisin, sudah ngasih tahu. Lihat ya, hati-hati sama orang yang kebanyakan janji. Kalau lagi pacaran kebanyakan janji itu nanti kelas apostolik ya. Lagi pacaran banyak janji, hati-hati. Ya. Sama yang laki-laki, wah ngelihatnya seksi ini segala macam, wah taunya waduh ribut terus ini nggak taunya ya, kalau ngamuk itu selangkangan keluar semua. Perempuan tapi mulutnya kayak WC umum, isinya itu ya dari yang anus sampai selangkangan semua, pokoknya keluar semua, saudara. Dari belakang, lubang depan keluar semua, saudara. Itu WC umum kan. Perempuan mulutnya kayak WC umum, serem juga, saudara ya. Nah, akhirnya itulah yang bikin ribut akhirnya. Tadinya ribut Anda kan sebenarnya bukan karena konflik sesuatu, bukan, saudara. Tapi karena waktu beli, Anda beli kemasannya, Anda lupa lihat isi dalamnya, saudara. Anda cuma beli kemasannya doang. Ya kan? Nah, Anda cuma tertarik dengan kemasannya tanpa Anda mau berusaha mengenal dan menerima. Oh, kemasannya begini, saya beli kemasannya kok. Kemasannya sudah dibuka, isinya centang-centang lepehin. Nah, kan begitu masalahnya dalam pernikahan itu kan.
Sebagian besar konflik pernikahan itu bukan karena uang, bukan karena ini loh. Ya, sebagian konflik pernikahan itu, sebagian itu justru karena kaget, saudara. Ya, kalau itu penyebab besar ya, karena dia tidak mengenal, kecewa, saudara. Komunikasi yang nggak nyambung. Kenapa komunikasi nggak nyambung? Ya, asalnya sudah salah. Dia nggak tertarik untuk komunikasi, tertariknya cuma olah-olah bebe. Dan itu terjadi, saudara, di mana-mana. Nggak yang di Indonesia, nggak yang di Eropa, nggak di Amerika, sami mawon. Tertariknya olah-olah bebenya, nafsunya. Ya kan? Karena seks kan masalah terbesar pernikahan kan. Dari seks itu, kemudian begitu juntrungannya wujud aslinya, wah, bojoku kunyuk, bojoku ternyata babi, bojoku ternyata macan, bojoku ternyata asu, maksudnya sio-sio itu loh ya. Waduh, jong mati mumet, saudara. Ya, tetapi sebetulnya di saat Anda lagi prank itu, Anda lagi nggak cocok, ya. Disitulah nafsu cinta palsu, ya, akan hancur, saudara. Yang tersisa nggak ada. Anda harus datang sama Tuhan Yesus. Nggak ada yang tersisa. Anda datang sama Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan Logos. Tetap berdiakonia untuk menumbuhkan kasih yang sejati dalam hatimu. Ya, kalau perlu turun sendiri lakukan. Akhirnya jadi rema. Rema itu yang akan mengembalikan agapemu yang sejati, saudara, melimpah. Dan saudara bisa menabur bara api di atas kepala suamimu atau istrimu. Iya kan? Disakiti, nggak apa-apa. Oh, aku rapopo, tapi sambil bawa lading, sambil bawa gobang, saudara. Enggak begitu, benar-benar hatimu bisa ikhlas rapopo, saudara. Menang hatinya. Bukan aku rapopo sambil gerep-gerep, sambil gigit lidah, sambil bawa gobang celurit. Ya kan? Oh, bukan begitu. Aku rapopo, benar-benar rapopo, saudara. Hatimu tenang. Hatimu sejahtera. Hatimu penuh dengan cinta. Bahkan saudara bisa memberkati. Ya, ada orang nanya, Pak, kalau saya dibaptis saya masih edan ya Pak, masih begini, masih begitu. Salah kamu. Bukan kamu bikin baik dulu baru dibaptis. Anda dibaptis dulu, lalu terima rema, terima Roh Kudus. Nanti Anda bisa baik. Jangan dibalik. Tetapi kamu syaratnya hatimu harus sungguh-sungguh. Memang mau terima Yesus. Jangan karena, pantas-pantas, atau karena sungkan, atau karena Anda ngarep-ngarep, nggak bakal berubah. Saya ingin dibaptis karena saya ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jangan karena motivasi, kasih sembako, karena ikut damaris, supaya bisa diakonia. Makanya nggak heran, karaktermu nggak berubah. Kalau kita mau dibaptis dengan kemurnian hati kita, lalu kita penuh dengan Roh Kudus. Nanti perbuatan-perbuatan baik itu otomatis, nggak usah saudara ngedereng-dereng pengen bikin baik. Perbuatan baik itu akan keluar sendiri dari hidupmu. Perbuatan baik yang tidak baik itu akan hilang sendiri dari hidupmu. Makin Anda berharap sama Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, perbuatan baik yang keluar. Dituntun oleh rema. Dari mana? Logos ditambah agape. Triggernya adalah diakonia. Ya kan? Gitu saudara. Nah, udah bolak-balik diajarin kan tiap hari kan. Nah, kemudian kalau Anda baca dari Roma 12 ayat 1 sampai selesai tadi, satu pasal itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama saudara, Anda harus hidup kudus dulu. Anda harus hidup kudus dulu, harus hidup benar. Hatimu tulus, jaga dari perzinahan. Kedua, Anda kudu metanoia, saudara, mengalami perubahan cara berpikir. Ketiga, Anda kudu paham watakmu sendiri. Roma 12 ayat 7 itu ya, ada 7 karunia. Ya, 7 karakter iman kita, ya. 7 karakter iman sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ada yang punya karunia melihat peka, saudara. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, ya, punya karunia itu ya. Ada yang punya karunia menasihati, ada yang punya karunia memberi,
ada yang punya karunia mengencourage, ya ada yang punya karunia kemurahan, ada yang punya karunia memberi belas kasihan, ya kan? Ada yang punya karunia memimpin administrasi sesuai dengan karunia-karuniamu, berinteraksi dengan keluargamu, dengan jemaat, ya kan? Kemudian beranjak, saudara, di dalam konflik. Tadi Amsal bilang ya, kalau Anda lagi berkonflik, jangan ngerasani, jangan bongkar aibnya orang lain. Siapa di sini yang kalau konflik suka bongkar aibnya orang lain? Nah, itu Hani Kristi yang paling suka ya. Kalau konflik sama saya pasti bongkar-bongkar aibnya saya ya. Kenapa? Orang suka bongkar-bongkar aibnya orang lain. Iblis ya saudara, yang suka menuduh masa lalu orang lain itu kan iblis. Ya kan? Nah, kalau Martin Luther bilang apa? Kalau iblis menunjukkan mengingatkanmu pada masa lalumu, ya ingatkan pada iblis, ingatkan pada dia masa depannya di neraka. Jadi kalau ada orang-orang yang mengingatkanmu pada masa lalumu yang tidak baik, ya lalu dia berusaha ngucik-ngucik, berusaha ngungkit-ngungkit, ya tunjukkan kepada orang ini saudara masa depannya, yaitu apa? Neraka. Karena penuduh pendakwa itu iblis. Kalau temanmu, saudaramu, sahabatmu suka mendakwa engkau, berarti dia iblis. Ya, itu masa depannya di neraka, saudara. Nah, itu ya, mulai dari situ, saudara. Ya, jangan suka mendakwa. Kemudian diajari saudara untuk saling mengampuni dan hidup sederhana. Karena dari kesederhanaan itu, saudara akan mengurangi banyak sekali konflik. Ini rahasia. Salah satu konflik suami istri terjadi karena uang. Makanya hiduplah di dalam kesederhanaan. Satu, kamu lebih baik pegang uang daripada pegang barang. Kecuali emas, gold ya, bukan perhiasan, emas. Jokim, batangan itu ya. Daripada Anda punya Alphard, mendingan Alphardnya nggak usah, saudara. Anda punya Jokim, punya emas. Supaya Anda bisa bersedekah. Ya, kalau Anda hidupnya sederhana, Anda bisa bersedekah, punya banyak uang. Ketika Anda bersedekah, hatimu akan sukacita. Ya, kalau Anda sukacita, maka menarik banyak berkat. Siapa menabur, dia menuai. Ya, sehingga banyak konflik-konflik itu teratasi, konflik keuangan itu. Anda nggak perlu masuk masa resesi ekonomi, karena Anda tidak suka barang mewah. Ya, Anda diajari hidup sederhana. Kalau Anda hidup sederhana, maka Anda akan, orang-orang tidak akan iri sama Anda. Sehingga Anda nggak perlu punya musuh terlalu banyak. Ya kan? Nah, kalau hidup sederhana kan, kamu sama aku sama. Walaupun tabungannya Pak Mulia mungkin, ya kan, di bank ya mungkin ada 5 miliar. Orang itu yang pikirnya, wah kamu sama aku sama-sama pakai Avanza misalnya kan. Tapi dia Avanzanya masih kredit. Pak Mulia Avanzanya, jangankan Avanza, beli gundulmu aja bisa. Maaf ya saudara ya. Tetapi sederhana hidupnya, sehingga banyak bersedekah. Sehingga suami istri diberkati. Ya kan, nggak ada orang iri. Nggak mudah diadu domba. Hidupnya sederhana, suami istri juga hidupnya sederhana. Bukannya balap ngabisin duit, pamer-pamer perhiasan. Ya kan? Tuhan ajarin, saudara. Ya. Di dalam Alkitab diajari hidup sederhana, berpikir yang simpel. Ya kan? Jangan omdo, ngomong gede. Jangan, ya. Karena banyak orang suka ngiming-ngimingin, itu juga bikin penyakit di dalam rumah tangga, saudara. Diiming-imingin, nggak taunya diblong, saudara. Wah, hati-hati, makanya jangan berharap sama manusia. Itu semua terjadi dalam konflik-konflik rumah tangga. Kelas apostolik diajarin ya. Banyak ya, konflik rumah tangga itu banyak penyebabnya. Anak ya juga lah, pokoknya banyak saudara konflik-konflik itu. Mau dicari ya banyak. Cuma yang paling penting, ketika itu terjadi konflik, apakah Anda siap menabur bara api di kepala pasanganmu? Oh, tabur Pak, jangankan bara api Pak. Kopi panas Pak, tak gerujuk Pak. Gundul peang. Bukan kopi panas, Dul. Disuruh apa? Bara api. Lupa, kalau bara api kasihan, masa tukang sate di ke kepala? Bukan. Yang dimaksud dengan bara api itu, ya kalau seterumu lapar kasih makan. Ya biar makan sendiri Pak, anak baru selingkuh pulang kasih makan. Lah iya,
Loh, Anda cuma disuruh masakan buat suamimu yang selingkuh aja enggak mau. Ya kenakan dia, ya itu tadi. Lalu bara apinya gimana? Ya kan? Lihat Bu Vivin sama Pak Alex, mesra sekali saudara. Kenapa? Tiap hari Bu Vivin kasih bara api di kepalanya Pak Alex. Mesra sekali. Kalau Anda enggak kasih bara api kepala saya. Masih utuh. Aduh. Kasih makan terus yang enak saudara. Lihat Pak Alex tambah sehat, tambah ganteng, Bu Vivinya tambah cantik. Karena saling saudara. Nggak bisa. Anda pengen bahagia. Anda sudah tahu rahasianya. Ya, walaupun jengkel. Ya kan, walaupun jengkelnya nanti. Yang penting lakukan firman dulu. Taruh bara api di atas kepala seterumu. Ya, musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu. Bahkan kalau sudah KDRT loh saudara, kayak yang kemarin ya. Saya nggak berkata bahwa mereka tinggal serumah loh. Oh jangan, kalau sudah KDRT jangan tinggal serumah, bahaya, bisa mati nanti. Saya pernah lihat KDRT ya, keluarga saya sendiri ya, mami saya. Saya berkelahi sama papi saya saudara, bukan karena benci, tapi karena melindungi mami saya supaya jangan digebukin. Ya, Anda harus berhikmat. Ya, makanya baca Amsal. Jangan tinggal serumah. Ya, kalau sudah KDRT jangan tinggal serumah, tapi nggak usah cerai. Ya kan? Kalau misalnya sampai cerai gimana? Ya berarti nggak boleh kawin lagi. Kan 1 Korintus bilang, kalau kamu sampai cerai pun ya nggak boleh kawin lagi. Tetap tinggal melajang. Berharap ada pemulihan dari Tuhan. Karena covenant suami istri itu sampai mati, saudara. Kalau mati baru. Wah kalau gitu aku tak ngarep-ngarep, tak doa aja ya biar biniku cepat mati. Kurang asem juga kan. Wah, ya jangan saudara. Anda punya istri lagi, kalau yang ini nggak lulus belum tentu lebih baik. Sama aja ya. Tetapi kalau ini sampai dipulihkan, cintanya lebih manis daripada anggur apapun di muka bumi ini. Kayak saya sama istri saya ya. Cintanya lebih manis. Anda mau hidup di dalam kemenangan setiap hari. Nggak heran kadang-kadang ya, suami istri seringkali kalau Anda sudah di dalam Tuhan, suami istri yang nggak kompak itu ya, bikin rezeki jauh loh saudara. Ya, suami istri yang nggak kompak itu bikin rezeki itu jauh. Ya, hai suami-suami, sayangilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Kan suami, bebannya di suami kan? Bukan di istri. Suami-suami, kasihilah istrimu, supaya doamu jangan terhalang. Ini saya lagi cerita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan, nggak ngefek, saudara. Ya, karena ini adalah rumus agape. Orang-orang yang sudah ditebus. Kalau kamu cinta istrimu, doamu tidak akan terhalang. Ya, maka itu ayo tabur bara api di atas kepala suami atau istrimu setiap hari, saudara. Sehingga selalu hangat suasananya kan, bukan panas, hangat. Ada cinta. Jengkel nanti dulu, firman Tuhan dulu aja kita lakukan. Walaupun jengkel ya nggak apa-apa, firman Tuhan sudah bilang, aku melakukannya karena Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Mulia.